Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Satya Nugraha dengan NPM 2215061087. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah kecerdasan buatan yang telah dibuat oleh saya. Untuk laporannya sudah saya selesaikan, bisa dilihat di layar. Di sini kita untuk UASnya terdapat dua bagian, yang pertama di bagian satu dan di bagian 2. Nah, untuk di bagian satu sendiri itu saya mengambil masalah sederhana di sekitar saya karena saya tidak dapat menemukan di buku tentang metode-metodenya. Saya tidak ketemu, jadi saya mengambil masalah sederhana yang ada di sekitar saya. Nah, untuk judulnya sendiri itu adalah penerapan algoritma Breadth First Search atau BFS untuk pencarian tempat parkir di parkiran Fakultas Teknik Universitas Lampung. Nah, untuk teknik AI yang digunakan sendiri pada bagian satu ini, di judul ini, itu menggunakan teknik searching. Nah, algoritma yang digunakan dalam penerapan ini juga adalah Breadth First Search sesuai dengan judul tadi atau BFS yang termasuk dalam kategori algoritma pencarian tak berinformasi atau uninformed search. Nah, BFS sendiri bekerja dengan menelusuri simpul atau node secara melebar, yaitu menjelajahi seluruh tetangga dari simpul awal terlebih dahulu sebelum berpindah ke simpul-simpul pada tingkat yang lebih dalam. Nah, pada kasus pencarian tempat parkir terdekat dari pintu masuk kampus, BFS digunakan untuk menelusuri jalur yang tersedia melalui jalur J secara sistematis. Proses pencarian dimulai dari titik pintu masuk dan akan berlanjut ke simpul-simpul tetangganya dalam urutan antrian. BFS menjamin bahwa solusi pertama yang ditemukan adalah solusi terdekat dalam jumlah langkah minimum, sehingga sangat cocok digunakan untuk mencari lokasi parkir pertama yang dapat dijangkau dengan langkah paling sedikit dengan struktur antrian atau queue dan pencatatan simpul yang telah dikunjungi BFS. Memastikan bahwa pencarian tidak akan mengunjungi simpul yang sama dua kali dan akan berhenti segera setelah menemukan lokasi parkir kosong. Nah, untuk kodenya sendiri bisa dilihat di layar lagi. Nah, ini untuk kodenya sendiri di sini udah saya buat. Nah, sudah kelihatan di layar ya. Nah, jadi untuk penjelasan pertama, pada awalnya di baris from collection imports di queue dari modul collection yang digunakan untuk membuat struktur antrian atau queue yang efisien dalam implementasi algoritma Breadth First Search atau BFS. Nah, selanjutnya itu fungsi BFS cari underscore warga underscore terdekat peta, start dimulai dari baris tinggal hingga yang dimulai dari baris ketiga hingga ke 21 dan menerima dua parameter yaitu peta berupa grid dua dimensi dan menggambarkan peta kampus dan start titik awal pencarian yang posisi pintu masuk yaitu E. Nah, variabel visited dibuat sebagai sebuah set untuk menyimpan koordinat yang telah dikunjungi agar tidak dikunjungi kembali. Variabel Q sendiri adalah antrian BFS yang diinisialisasi dengan titik awal pencarian start dalam bentuk DQ. Di dalam perulangan while Q, ini while queue. Jadi di dalam program while queue sendiri itu program akan mengambil satu persatu posisi dari antrian atau queue popletnya itu lalu memeriksa apakah posisi tersebut sudah dikunjungi. Jika sudah, pencarian dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, jika belum, posisi tersebut ditandai telah dikunjungi dan ditambahkan ke visited. Kemudian jika posisi saat ini memiliki nilai P di grid peta dalam kurung siku-siku I ke dalam kurung siku-siku J sama dengan P, artinya tempat parkir kosong telah ditemukan dan program langsung memulihkan koordinat tersebut sebagai hasil pencarian. Nah, jika tempat parkirnya belum ditemukan, programnya akan melanjutkan pencarian dan menjelajahi 4 arah utama dari titik saat ini, atas, bawah, kiri, dan kanan itu loh. Nah, jadi untuk setiap arah koordinat baru NI dan NY itu dihitung. Kemudian diperiksa di dalam grid itu bukan dinding, terus apakah itu pernah dikunjungi atau jika semuanya udah terpenuhi, kondisinya udah terpenuhi semua, nah titik tersebut akan dimasukin ke dalam antrian. Terus selanjutnya itu pada baris ke 24 hingga 30 nih. Nah, 24 sampai ke nih. Nah, jadi untuk dari baris ke-24 itu saya memasukkan peta simulasi 6 kali 6. Jadi dia ada simbolnya sendiri, hashtag itu untuk dinding atau area yang tidak bisa dilalui. Terus J-nya itu untuk jalan, P untuk tempat parkir kosong, E untuk pintu masuk.
Lalu uh, pintu masuk E ini menggunakan dua prolong bersalang yang menyimpannya itu ke dalam pintu. Nah, setelah lokasi pintu ditemukan itu, program memanggil fungsi dari BFS cari parkir terdekat tadi dengan parameter peta dan titik awal pintu. Jadi kalau dia nyimpan hasilnya ke dalam variabel hasil, jika hasilnya itu tidak non, artinya tempat parkirnya itu ada atau berhasil ditemukan. Tapi kalau posisi tersebut ditandai dengan simbol X sebagai tanda sudah ditempati, dan pesan berhasil ditempatkan ke terminal, jika tidak ditemukan di tempat parkir. Jadi kalau dia udah ditempati dia bakal X gitu. Nah, di baris ke selanjutnya itu terakhir di ini 47 ini hasil dia programnya itu mencetak kondisi akhir peta kampus dengan menampilkan setiap baris secara visual menggunakan join baris tadi agar pengguna tadi dapat melihat representasi akhir lokasi parkir yang sudah ditempati. Mungkin kita coba run ya teman-teman. Tuh. Jadi kita bikin dulu. Nah, bisa dilihat kan tampilan peta kampus ini 6 kali 6 JJPEJ. Tuh, parkir terdekat telah ditemukan 5, 2 dan sudah ditempati. Jadi dia nunjukin di baris kelima kolom 2 tuh kan ada P. Jadi dia X. Dia berarti kita udah berhasil nempatin parkir di baris 5 kolom kedua tadi dan selanjutnya itu bakal tetap diupdate gitu teman-teman untuk bagian satu. Nah, selanjutnya mungkin kita masuk ke bagian kedua. Nah, bagian kedua sendiri itu soalnya itu dia eh, buat program Python dengan memilih salah satu algoritma learning yang ditentukan. Nah, programnya juga dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar, boleh mencari permasalahan dan solusi melalui internet. Yang terpenting dia menggunakan data real, teman-teman. Nah, jadi saya di sini menggunakan data diabetes CSV ini. Nah, jadi untuk judulnya sendiri data dari diabetes CSV. Untuk judul sendiri itu saya mengambil klasifikasi risiko diabetes berdasarkan data medis menggunakan algoritma K-nearest neighbors atau KNN. Nah, untuk tekniknya sendiri, teknik yang sendiri yang saya gunakan di bagian 2 ini itu adalah learning. Lalu algoritma sendiri, algoritma ini digunakan dalam kasus ini adalah KNN tadi. Nah, yang termasuk dalam kategori supervised learning, KNN sendiri adalah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan cara membandingkan data baru terhadap sejumlah ke data terdekat atau tetangga terdekat dalam dataset pelatihan. Nah, berdasarkan ukuran jarak tertentu seperti Euclidean distance pada penerapan kasus ini, KNN digunakan untuk mengklasifikasi apakah pasien berisiko mengidap diabetes atau tidak berdasarkan data medis pasien. Kayak ada glukosa, tekanan darah, indeks massa tubuh, yang indeks massa tubuh atau BMI, usia, lalu ada variabel kesehatan lainnya. Nah, kita mungkin langsung masuk saja teman-teman ke programnya. Nih programnya udah saya ini juga. Jadi untuk programnya sendiri, di sini saya menggunakan Panda teman-teman. Nah, yang di awalnya itu kita ada pustaka-pustaka yang tidak asing lagi bagi kita, kayak ada Pandas untuk pengolahan data, terus ada sklearn model selection untuk membagi datasetnya, terus ada sklearn processing untuk normalisasi fitur, terus ada yang Neckbors ini dia buat algoritma KNN-nya, terus yang ada yang matrix untuk evaluasi modelnya, sama ada matplotlib untuk nanti visualisasi hasil dari kita. Nah, saya tadi udah bilang di sini saya menggunakan data diabetes CSV yang saya dapat dari internet. Terus untuk pada awal dataset diabetes CSV ini juga dimuat menggunakan PDRich CSV tadi teman-teman yang ini di hashtag satu kan ada virus ini pada baris pertamanya. Terus untuk data diabetes ini jadi kita gunakan untuk memuat informasi medis pasien kayak kadar glukosa tadi, kadar glukosa, tekanan darah, BMI, usia dan sebagaimananya lah. Terus selanjutnya fitur X dan label target Y. Itu X itu kolom outcome di mana satu menandakan pasien mengidap diabetes dan nolnya itu menandakan tidak mengidap. Jadi agar algoritma KNN bekerja ini dilakukan proses standarisasi pada fitur dengan standar scalar atau scalar uh, ini nih pokoknya. Jadi dia
KNN ini sensitif nantinya terhadap perbedaan skala antar fitur. Proses ini mengubah distribusi agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1 untuk hasil transformasi disimpan dalam Excel-nya. Nah, setelah data distandarisasi, pembagian data tadi pelatihan dan pengujian menggunakan trend trace split dengan rasio 80/20 saya atur di sini. Terus dia data pelatihan ini digunakan untuk melatih model, sedangkan data pengujiannya digunakan untuk mengukur performa model terhadap data baru. Terus di bagian inisialisasi kita dia dia tuh diinisialisasi dulu jumlah tetangganya dari K sampai dengan 5 sampai dengan 5 nih. Lalu dilatih lagi menggunakan model fit extrain ya train. Nah, terus kalau artinya juga ada ini modelnya itu udah siap untuk membandingkan data baru terhadap 5 tetangga terdekat dalam data latih untuk menentukan klasifikasi. Nah, setelah model dilatih, teman-teman, dilakukan prediksi dan evaluasi. Prediksi dan evaluasi. Jadi nanti dia hasil prediksinya itu bakal dievaluasi menggunakan 3 matriks utama yang ada confusion matrix, terus classification report, sama akurasi keseluruhan. Nah, confusion matrix ini dia untuk nunjukin distribusi benar-benar salah antara prediksi dan label sebenarnya. Terus untuk cantuman nilai presisi, recall, dan advance score itu masing-masing kelas 0 dan 1. Terus untuk akurasi skornya dia menunjukkan persentase prediksi yang benar secara keseluruhan. Nah, pada bagian akhir kita terdapat visualisasinya. Jadi kita menggunakan PLT scatter dengan menggunakan dua fitur utama, glucose dan BMI. Terus warna titiknya menunjukkan hasil klasifikasi C underscore Gebret, di mana satu warna mewakili positif diabetes dan warna lainnya mewakili negatif. Visualisasi ini nanti ngebantu lah untuk melihat kita sebaran prediksi modelnya itu secara intuitif berdasarkan dua fitur penting tadi. Terus gambarnya tadi bakal disimpan ke file format PNG dengan nama prediksi underscore KKN underscore diabetes. Mungkin sekian. Selanjutnya kita run ya teman-teman untuk programnya. Kita run. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman. Yang pertama, nih ada dia confusion matrixnya dulu dibuat tuh 720 827, terus classification reportnya, precision, terus ada recallnya, F1 score, supportnya, terus akurasi, macrofig, weight average rate, terus jadi akurasinya itu ada di angka 0,68831 itu. Terus untuk hasilnya sendiri teman-teman, ini dia teman-teman. Jadi dia bakal ini nih. Jadi dia ada tuh kan 012 terus 013 BMI-nya, glukosnya. Jadi bakal ada tanda-tanda kayak gini teman-teman. Prediksi ada yang terprediksi dia tergejala diabetes, ada juga yang tidak mengalami gejala diabetes teman-teman. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dua program proyek akhir yang telah saya buat. Di bagian satu tadi udah ini teman-teman. Terus di bagian dua juga udah. Jadi mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian teman-teman. Terima kasih. Oh, mohon maaf teman-teman. Saya kayaknya ngejelasin tadi di bagian 2 belum dipindahin ya ke ininya. Mungkin bisa dilihat dulu teman-teman. Tadi saya mungkin kita ulang sedikit aja ya teman-teman ya. Kalau pas kita run. Jadi saya ngejelasin aja. Mungkin karena tidak masuk, mungkin saya ulang aja ini ya. Nih. Jadi dia pertama nampilin confusion matrix ini dulu kan, terus ada classification reportnya juga, terus di hasil akhir ada akurasinya kan lagi tuh 0,68 sekian sekian. Terus untuk ininya sebentar ya teman-teman, saya tambahin dulu. Bentar teman-teman.
Mungkin saya buka sini aja teman-teman ya. Nih, kan udah kesimpan tuh. Tuh. Jadi dia bakal nampilin kayak gini teman-teman. Kayak ada yang bagian biru, bagian merah. Jadi dia bakal ngelihat terdeferiasi tadi. Ada yang prediksi diabetes, ada yang terprediksi diabetes, ada yang tidak terprediksi diabetes. Jadi gejala-gejalanya akan diketahui. Hasil akhirnya kayak gini teman-teman. Saya mohon maaf karena tadi saya lupa mindahin layarnya ke bagian VS Code untuk jelasin kode. Tapi tadi kita udah ngeliat di laporannya ya. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan tadi. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada jaga panjang lagi.